Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Kali ini kita akan membahas tentang gas mulia. Gas mulia itu pada sistem periodik berada pada golongan berapa? Oke, 8A. Unsur-unsurnya terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Kenapa gas mulia berada di golongan 8A? Karena memiliki elektron valensi 8, kecuali helium, elektron valensinya 2. Oke, yang dibahas di sini adalah mengenai pengertian sifat-sifat fisis, sifat-sifat kimia, unsur-unsurnya, dan pengolahan serta kegunaannya. Kita masuki pertama pengertian gas mulia. Apa itu gas mulia? Gas mulia adalah unsur-unsur golongan 8A dalam tabel periodik. Disebut gas mulia karena unsur-unsur ini sangat stabil. Stabil artinya tidak bisa bereaksi lagi dengan unsur-unsur lain. Tidak ditemukan satupun senyawa alami dari gas mulia. Menurut Lewis, kestabilan gas mulia tersebut disebabkan konfigurasi elektronnya yang terisi penuh atau sudah stabil, yaitu konfigurasi yang mengikuti kaidah oktet dan duplet untuk helium. Kestabilan gas mulia dicerminkan oleh energi ionisasi yang sangat besar dan afinitas elektronnya yang sangat rendah. Dan karena elektron valensinya yang sudah stabil, maka dinyatakan gas mulia itu sukar bereaksi atau yang disebut dia senyawa unsur-unsur yang iner. Ternyata pada tahun 1962 Neil Bartlett telah menemukan senyawa yang bisa bereaksi dengan gas mulia, yaitu dengan xenon. Senyawanya adalah XePTF6. Maka sejak saat itu sudah banyak senyawa yang bisa bereaksi dengan gas mulia. Kita ke sifat-sifat fisis gas mulia. Mulai dari nomor atom, elektron valensi sampai seterusnya bisa dilihat di layar. Nanti diperhatikan dan dicatat nanti sifat-sifat apa yang semakin meningkat mulai dari helium sampai radon, dan sifat-sifat mana yang sifatnya menurun. Ya, kalau kita perhatikan sifat-sifat fisis gas mulia ini, ya, dia memiliki titik didih dan titik leleh yang rendah. Kenapa? Karena gas mulia ini pada keadaan standar itu berupa gas monoatomik. Monoatomik artinya satu atom, artinya tidak bisa lagi bereaksi dengan unsur-unsur yang lain. Kemudian grafiknya bisa dilihat di layar bagaimana jari-jarinya semakin ke kanan dia, mulai dari helium sampai radon, bagaimana energi ionisasi dan seterusnya bisa dilihat di layar. Berikutnya sifat-sifat kimia. Ada 4, yaitu tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan pada keadaan standar gas mulia tidak dapat terbakar. Ya, jadi ingat, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Kemudian sesuai dengan jari-jari atomnya, kereaktifan gas mulia bertambah besar. Artinya semakin besar jari-jari, kereaktifannya semakin bertambah. Kemudian hal ini disebabkan karena daya tarik inti terhadap elektron semakin berkurang, sehingga elektron terluar semakin mudah ditarik oleh atom lain. Walaupun demikian, unsur gas mulia hanya dapat berikatan dengan unsur yang sangat elektronegatif, seperti fluorin atau F dan oksigen. Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi di depan, senyawa yang sudah ditemukan yaitu XePTF6. Kemudian kita kupas satu-satu, mulai dari helium. Ya, helium itu mempunyai nomor atom 2. Kemudian titik didih dan titik leburnya merupakan yang terendah. Kondisi ekstrim juga diperlukan untuk menciptakan sedikit senyawa helium, yang semuanya tidak stabil pada suhu dan tekanan standar. Helium memiliki isotop stabil kedua yang langka yang disebut helium 3 dan helium 2. Sifat dari cairan varietas helium 4 memiliki sifat dari cairan varietas helium 4
Helium-1 dan helium-2 penting bagi para periset yang mempelajari mekanika kuantum, khususnya dalam fenomena superfluiditas, dan bagi mereka yang mencari efek mendekati suhu nol absolut yang dimiliki benda seperti superkonduktivitas. Kita ke neon. Neon mempunyai nomor atom 10, ya, bisa dibaca di layar. Dia bersifat inert, kemudian dapat memberikan pendar atau gas kemerahan jika digunakan di tabung hampa. Kemudian sifat ini membuat neon terutama dipergunakan sebagai bahan pembuatan tanda. Kemudian argon, nomor atomnya 18. Dia argon membentuk 1% dari atmosfer bumi. Dia bersifat padat, digunakan untuk mempelajari senyawa yang tidak stabil. Krypton itu nomor atomnya 36. Ya, digunakan dalam lampu yang menghasilkan temperatur warna yang tinggi dan lebih efisien dibanding lampu yang lain. Kemudian xenon nomor atomnya 54 itu digunakan untuk mengisi lampu sorot dan lampu berintensitas tinggi, mengisi bilik gelembung yang dipergunakan oleh ahli fisika untuk mempelajari partikel subatom. Dan radon itu mempunyai nomor atom 86. Radon terbentuk dari penguraian radium, ya. Radon terbentuk dari penguraian radium. Radon juga gas yang paling berat dan berbahaya bagi kesehatan karena mempunyai waktu paruh 3,8 hari dan digunakan dalam radioterapi dan seterusnya. Kemudian kita ke pengolahan dan kegunaan gas mulia. Helium bisa didapat dari hasil desintegrasi radium 88, yaitu menghasilkan radon nomor atom 86 tambah 2 helium. Kemudian ditemukan juga dari logam uranium. Kemudian neon menggunakan proses pemisahan udara itu hampir sama dengan krypton, xenon dan seterusnya. Bisa dibaca ya di layar. Kita ke berikutnya. Ya, dan yang paling penting di sini adalah xenon diperoleh dari destilasi uap udara cair. Radon didapat dari desintegrasi radium dengan reaksi radium nomor atom 88 menghasilkan radon nomor atom 86 tambah 2 helium. Kegunaan gas mulia. Helium itu sebagai pengisi balon udara. Kemudian kalau neon, argon dan krypton itu pengisi bola lampu, yaitu lampu TL, lampu reklame yang ada di jalan raya atau di perempatan jalan. Kemudian pendingin pada reaktor nuklir, pengisi lampu fluoresen bertekanan rendah. Kemudian xenon itu digunakan sebagai obat bius untuk dalam pembedah di rumah sakit. Kemudian radon itu sebagai terapi kanker. Ya, oke, kita kemudian ke kimia unsur yang berjudul halogen atau 7A. Apa saja unsurnya? Yaitu F, Cl, Br, I, At. Tapi di sini At, astatin tidak kita bahas, hanya fluor, klor, brom, dan iodin. Di mana halogen ini berasal dari kata halos yang artinya garam dan genes yang artinya pembentuk. Berarti apa itu halogen? Halogen itu adalah pembentuk garam. Ingat, halogen ini merupakan unsur non-logam yang paling reaktif, artinya paling mudah bereaksi dengan unsur lain. Kemudian di dalam sistem periodik dia berada pada golongan 7A ya, nomor 2 paling kanan. Yang akan kita bahas di sini adalah sumbernya, reaksinya, kegunaan, sifat-sifat, dan reaksi-reaksi halogen. Kita masuk yang pertama mengenai sumber. Fluorin itu terdapat dalam mineral fluoropatit dan mineral
fluorid. Kemudian klorin itu terdapat dalam bentuk NaCl yang terlarut di lautan, di mana itu terdapat di dalam air laut, tidak terdapat bebas di alam tapi dalam bentuk senyawa. Kemudian bromin itu kurang melimpah atau hanya sedikit ditemui, terdapat sebagian ion Br negatif dalam air laut. Kemudian iodin terdapat sebagai NaI dalam air laut dan NaIO3 bersama-sama garam nitrat. Kemudian astatin tidak jumpai di alam karena bersifat radioaktif sehingga mudah berubah menjadi unsur lain yang lebih stabil. Oke, reaksinya. Halogen itu dapat bereaksi dengan logam. Fluorin bereaksi dengan semua non-logam kecuali nitrogen, helium, neon, dan argon. Contohnya karbon tambah 2 Fe2 menjadi CF4. Itu bukan Fe ya, F2. C tambah 2 F2 menghasilkan CF4. B, xenon tambah 2 F2 menghasilkan XF4. Jadi bukan Fe, tapi F fluorin. Fluorin dapat juga bereaksi dengan kaca dan silika. Reaksinya SiO2 ditambah 2F2, bukan Fe ya, menghasilkan SiF4 ditambah O2. Kemudian kegunaannya, senyawa F2 itu pembuatan ultraviolet pada pengolahan uranium, HF itu ukuran gelas, dan seterusnya sampai ke I2. Ya, yang paling terakhir NaIO3 itu campuran garam dapur untuk mencegah penyakit gondok. Kemudian sifat-sifatnya, titik didih dan titik leleh. Jari-jari atom unsur halogen bertambah dari fluorin sampai astatin, dari atas ke bawah satu golongan. Kemudian panjang ikatan dalam bentuk halogennya itu dalam bentuk diatomik, itu semakin meningkat. Titik didih juga dan titik leleh dari fluorin sampai astatin itu meningkat. Kemudian ini sifat-sifat fisiknya, ya, mulai dari nomor atom, konfigurasi elektron, wujud, warna, sampai bilangan oksidasi. Bisa dilihat, nanti kalian lihat mana yang meningkat dia sifatnya dari F sampai I dan mana yang menurun. Jadi wujudnya bisa kita lihat juga ada tiga jenis wujudnya, di mana fluorin dan klorin itu bersifat berwujud gas, bromin cair, dan iodin padat. Warnanya pun ada di situ semua, bisa dilihat. Kita lanjut ke sifat asam halida, di mana unsur-unsur halogen itu dapat membentuk asam yang disebut asam halida. Halida itu berarti unsur-unsur yang berada dari golongan halogen. Halogen yang berakhiran ida. Jadi fluorin menjadi fluorida, klorin menjadi klorida. Berarti ada asamnya di depan. Berarti HF, HCl, HBr, HI itu asam fluorida, asam klorida, asam bromida, dan asam iodida. Di mana kekuatan asamnya dari HF sampai HI itu semakin kuat. Kenapa? Karena ikatan antar atom semakin kuat. Jadi bisa kita buat HF lebih kecil dari HCl, HCl lebih kecil dari HBr, HBr lebih kecil dari HI. Berarti yang paling kuat sifat asamnya adalah HI. Ingat ya, HI. Berarti HF, HCl, HBr, HI itu semakin meningkat dia. Maka asam iodida yang paling kuat sifat asamnya. Kemudian asam halida itu mempunyai titik didih, tetapi peningkatan titik didihnya tidak sama dengan kekuatan asam tadi. Kalau titik didih asam halida itu mulai dari, lihat panahnya ya, HCl dulu. HCl paling kecil, kemudian meningkat ke HBr, meningkat ke HI, baru ke HF. Berarti titik didih asam fluorida atau HF yang paling besar. Ya, dari HCl, HBr, HI, dan HF. Maka dapat dituliskan HF lebih besar dari HI, HI lebih besar dari HBr, HBr lebih besar dari HCl. Berarti titik didih HCl yang paling rendah. Kenapa
HF mempunyai titik didih yang paling tinggi karena asam fluorida atau HF memiliki ikatan hidrogen. Apa itu ikatan hidrogen? Ikatan atom H antar molekul. Artinya antar molekul HF itu terdapat ikatan hidrogennya. Itu yang membuat sehingga titik didihnya lebih tinggi. Kemudian ini ada titik didih dan titik lelehnya, bisa dilihat ya. Dibandingkan mana yang lebih besar dia mulai dari F sampai ke astatin. Bisa dilihat kan? Kemudian titik didih dan titik leleh dari fluorin sampai iodin bertambah besar disebabkan semakin besarnya gaya van der Waals antara molekul-molekul halogen. Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah elektron, bertambah berat, dan ukuran dari fluor hingga iodin itu bertambah banyak nomor atomnya sehingga jumlah elektronnya semakin banyak atau semakin bertambah. Ini dia ada di dalam gelas itu wujud daripada unsur-unsur golongan halogen. Ada gas, ada cair ya, padat, itu iodin. Kemudian kelarutan dalam air. F, Cl, dan Br itu mudah larut, sedangkan iod itu sukar larut. Iodin mudah larut dalam Ki dan pelarut organik seperti alkohol, eter, CHCl, dan CCl4 atau karbon tetraklorida. Jadi larutannya bisa dilihat di layar. Kalau iodin mungkin sudah kenal, itu warnanya ungu yang sering dibuat untuk obat luka. Kemudian sifat-sifat halogen mulai dari elektron valensi, jari-jari, keelektronegatifan, energi ionisasi, dan afinitas elektron. Elektron valensinya sudah jelas, jumlahnya sama semua yaitu 7. Dan jari-jarinya lihat semakin ke bawah semakin besar, keelektronegatifan semakin kecil, energi ionisasi semakin kecil, dan afinitas elektron semakin besar. Kemudian kereaktifannya. Kereaktifan halogen itu mulai dari fluorin sampai ke iodin itu menurun. Berarti yang paling reaktif itu adalah fluorin atau F. Fluorin adalah yang paling reaktif, dapat bereaksi dengan hampir semua unsur. Iodin jauh kurang reaktif dan memerlukan pemanasan atau katalis. Jadi harus diperlukan katalis baru dia bisa bereaksi. Dalam golongan 7A, fluorin merupakan pengoksidasi terkuat, sedangkan iodin pengoksidasi terlemah ya, pengoksidasi terkuat dan iodin pengoksidasi terlemah. Kemudian halogen merupakan oksidator kuat. Oleh karena unsur halogen mudah mengikat elektron atau mudah tereduksi. Jadi urutannya mulai dari F sampai I, di mana molekul daripada golongan halogen itu adalah diatomik, maka dia F2, Cl2, Br2, I2. Itu daya pengoksidasi atau oksidator dari F hingga astatin itu berkurang. Sehingga dapat dituliskan F2 lebih besar dari Cl2, Cl2 lebih besar dari Br2, Br2 lebih besar dari I2. Itu daya pengoksidasi ya, atau oksidator. Apabila direaksikan, halogen yang lebih kuat kereaktifannya dapat mengusir atau mendesak halida yang lebih lemah dari senyawanya. Artinya unsur yang di atas dapat mendesak unsur yang di bawahnya. F yang paling atas, nomor 2 Cl, nomor 3 Br, nomor 4 I2. Jadi semakin ke bawah dia semakin kuat kereaktifannya, semakin lemah. Jadi fluorin itu dapat mendesak klorida, F dapat mendesak yang di bawahnya karena fluorin yang lebih kuat. Jadi fluorin itu bisa mendesak Cl, bisa mendesak Br, dan bisa mendesak I. Sedangkan Cl hanya bisa mendesak Br dan I. Sedangkan Br hanya bisa mendesak I. Reaksi sebaliknya tidak berlangsung. Artinya kalau I tidak bisa mendesak yang di atasnya, Br, Cl, F, itu nggak bisa. Br nggak bisa mendesak Cl dan F. Cl nggak bisa mendesak F. Sehingga kalau sebaliknya dia itu reaksi tidak akan berlangsung. Jadi kalau
Misalnya reaksinya F2 tambah 2Cl min, berarti F yang di atas, Cl di bawah, itu menghasilkan 2F min tambah Cl2, itu reaksi berlangsung. Sedangkan kalau Cl2 ditambah 2F min, berarti Cl2 yang nomor 2 kan? Sedangkan F paling atas, maka itu reaksinya tidak akan berlangsung. Ingat ya, halogen yang lebih kuat kereaktifannya dapat mendesak halida yang lebih lemah. Berarti yang paling kuat kereaktifannya itu adalah F. Semakin ke bawah kereaktifannya semakin lemah atau semakin kecil. Maka dapat disimpulkan F2 adalah pengoksidasi zat yang mengalami reduksi. Pengoksidasi terkuat adalah unsur yang memiliki enol positif atau yang paling besar. Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa fluorin sampai iodin sifat pengoksidasinya semakin berkurang. Yang paling kuat itu adalah F. Ingat ya.